bersinar, bintang pun terus berpijar. Awan teduhkan langkahmu, taman hati pun terbuka. Bermainlah kau di sana rindu. Penanganan masalah sampah menjadi salah satu masalah krisis yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 akan memberikan informasi mengenai polimer sintesis plastik. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita tonton. Inilah tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh salah satu warga yang sedang membuang sampah sembarangan dan terekam oleh kamera. Menurut warga sekitar, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan dengan sengaja membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, kita akan mewawancarai salah satu warga yang paham akan kondisi tentang sampah di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Bapak, ganggu waktunya dengan Bapak siapa? Bapak Didi Dianianto. Oh, Bapak ini di sini sebagai apa Pak, kalau boleh tahu? Oh, di sini berarti pemelihara taman. Oh, gitu. Nah, kebetulan kan Bapak di sini sebagai pemelihara taman, otomatis Bapak pasti tahu persis tentang polimer sintesis sampah plastik. Jadi kita di sini dari pelajar SMA Negeri 3 Brebes mau mewawancarai Bapak tentang polimer dari sampah plastik. Sebelumnya, perkenalkan dulu Pak, nama saya Septiani Havanti dari SMA Negeri 3 Brebes. Berarti ini langsung saja nih Pak ya. Kita wawancarai. Yang pertama itu apa sih Pak faktor utama di lingkungan masyarakat terhadap sampah yang sering dijumpai? Faktor utamanya karena misalnya kesadaran juga masyarakat itu faktornya masih rendah. Betul intinya kesadaran masyarakat kita itu terutama masyarakat Brebes itu masih rendah banget gitu. Itu aja. Jadi kurangnya kesadaran dari masyarakat, terutama di masyarakat Brebes siapa ya. Nah, yang kedua ini bagaimana sih Pak menurut Bapak jika ada pengunjung di taman ini atau masyarakat lainnya yang berada di Kabupaten Brebes yang membuang sampah sembarangan, sedangkan kan di sini atau di desa-desa kan sudah terdapat tempat-tempat sampah. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya kan istilahnya menasihati orang tersebut kita di lokasi misalkan orang tersebut lagi buang, saya kasih saran, kasih masukan supaya jangan sampai istilahnya buang sampah di sini, buang sampah sembarangan. Intinya berarti itu kita ngasih apa ya, kasih saran lah, ngasih istilahnya ini jangan istilahnya. Jadi itu aja mungkin sedikit. Ya, iya Pak. Berarti kan harus memberikan saran ya Pak ya, terutama di dalam pengunjung ini. Nah, kira-kira sampah jenis apa sih Pak yang terdapat di taman ini ataupun sampah-sampah yang ada di lingkungan di daerah Brebes itu sampah jenis apa Pak kira-kira? Oh, kalau sampah itu berarti golongan oleh dua ya. Berarti kan anorganik sama yang organik, organik sama anorganik. Jadi kalau contoh misalkan ini yang organik berarti yang kayak gini. Oh ya, daun-daun di mana nih? Daun-daunan ini organik. Yang mungkin kita bisa olah kalau ini kita buat pupuk. Iya. Jadi buat tanaman, insya Allah aman daripada kita istilahnya apa namanya pupuk yang pabrik, buat pabrik. Bahan kimia ya Pak? Nah, kalau ini kan insya Allah aman lah, ramah lingkungan, jadi kita bisa untuk mengatasi global warming juga. Kalau itu yang kedua berarti sampah ini anorganik. Ini contohnya seperti ini. Sampah plastik ya, Pak ya. Yang di. Jadi ini kalau ini kita apa namanya ya? Ini kan berarti punya nilai rupiah. Nilai rupiah. Ya. Jadi istilahnya yang namanya anorganik seperti ini. Jadi kita bisa olah lagi. Mas kebenaran saya juga apa namanya pengurus bank sampah, pengurus bank sampah Asti Jaya yang di Sedinan, Kelurahan Kudus. Kita juga kami di situ ngolah gitu bank sampah terus apa namanya ini apa daur ulang, bikin produk-produk dari sampah.
Jadi istilahnya apa namanya ya, kita bikin ulang. Jadi kita nggak buang ulang ya, misalkan Pak, ya? ya, misalkan botol kayak gini kita bikin bunga gitu bisa. Kita Dibikin kalau kreativitas ya Pak ya. bikin kreativitas jadi kan punya nilai jual yang lebih tinggi. Makanya, kalau misalkan ini berkunjung mati ke bank sampah, Yang buang sampah di sini ya. disebutkan juga di sini bank sampah induk ada, ya yang disebutkan di stasiun sebelah selatannya. Berarti kita lewatnya dari Polsek, samping rel itu masuk ke barat. Kalau ada pos tangki itu lebih di jalan ke bank sampah. Saya di situ Mengolah daur ulang ya Pak ya. saya juga di situ pengurus, istilahnya ngurusin di situ. Itu jadi yang jadi sampah tergolong Jadi dua. yang organik yang seperti Ya ini, daun-daunan ya Pak ya. itu sama yang Yang organik katanya gitu. Yang sulit diurai ya Pak ya, sehingga Iya. didaur ulang menjadi hal yang lebih berguna. Betul Pak? Betul. Lalu ini Pak, pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak dampak yang ditimbulkan dari masalah sampah? Oh, dampaknya itu sebenarnya gede banget. Yang Kabupaten Brebes itu kan pernah yang banjir ya, itu Iya. pasti dampaknya ya itu kita lihat ya, karena masyarakat Brebes masih kurang apa namanya Kesadaran. kesadarannya ya. Imbasnya ke kita juga. Jadi intinya dampak dari istilahnya sampah itu ya banjir, itu kebanjiran ya. Terus yang itu kan daerah yang dataran tinggi banyak kan longsor. Lalu menurut Bapak nih Pak, bagaimana sih Pak cara menyikapi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Brebes atau sekitar Taman sini Pak? Menggerakkan dalam arti Menjadi pelopor ya Pak ya? menggerakkan istilahnya ini terutama dari bank sampah. Jadi kan melatih kesadaran pola pikir masyarakat supaya istilahnya apa namanya ingin sampah lah dalam arti Tidak membuang sampah sembarangan. membuang sampah. Jadi kan kita bisa merubah sampah jadi rupiah. Makanya seperti ini kita intinya seperti itu. Ini berarti yang biar berubah sampah ya. Nah, itu menjadi pelopor ya Pak ya, menjadi pelopor agar sampah di Kabupaten Brebes ini berkurang. Jadi itu namanya muncul istilahnya apa namanya kesadaran nabung di bank sampah lah kalau bisa. Ya. Istilahnya biar kesadarannya masyarakat ini lebih bagus lagi. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya dari kita tuh. Bagaimana sih Pak solusi dan harapan menurut Bapak tentang sampah yang ada di Kabupaten Brebes ini? Solusinya itu berarti kita paling tidak dari ininya pemerintahnya juga karena kan masih kurang perhatian istilahnya ininya gitu. Nah harapan saya juga peraturannya harus lebih apa namanya ditetapkan lagi, benar-benar direalisasi. Cuma kan banyak kan di sini cuma pelang, ya kan? Cuma kita Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. boleh membuang sampah sembarangan, denda 100 juta. Cuma itu kan kalau saya lihat ya cuma itu tulisan doang. Kalau sanksi kan kalau saya ini perhatiin kayaknya belum ada. Jadi orang tuh masih kayak gini. Jadi buang sampah sembarangan karena dia nggak dapat sanksi. Ya coba kalau misalkan dia dapat sanksi, pasti dia takut coba. Kalau banyak Iya. ada misalkan buang sampah denda 100.000. Iya, lah saya Dan masih. iya itu pasti kan pikir-pikir, wah sekarang kan banyak kamera ya, banyak HP. Misalkan wah ini nih banyak buang sampah kan bisa buat bukti. Iya. Jadi langsung dilaporkan ke ini ke polisi apa ke Satpol PP. Ini buang sampah kita kuat pasti harus bayar 100.000. Betul. Nah, itu intinya berarti harus apa namanya Harus ditegaskan lagi ya Pak. ditegakkan lagi undang-undangnya, peraturan daerahnya. Itu ini itu dah. Saran saya sih harapan saya itu pemerintah lebih tegas untuk istilahnya peraturan daerahnya biar lingkungan kita tambah baik, tambah bagus, tambah hijau, istilahnya ya itulah tambah rapi lah. Cerita dari banjir seperti yang sudah kita misalnya kita sebagai peseri banjir misalkan
masyarakatnya sudah kesadarannya udah tinggi gitu. Itu aja berarti apa namanya PP-nya persennya gitu. Jadi diminati gitu. Papak-papaknya gitu. Harus jadi kejauhan lagi lah. Jadi kesadaran masyarakat tinggi gitu, tertapa. Caranya itu solusinya itu tadi. Ya, Pak. Oke, Pak. Mungkin wawancara dari kita cukup sekian ya, Pak. Sebelumnya kita dari pelajar SMA Negeri 13 mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Bapak di sini sebagai pelopor agar masyarakat di Kabupaten Brebes tidak lagi membuang sampah sembarangan. Dan tadi kita sudah bisa mendengarkan bahwa omongan dari masyarakat Brebes agar pemerintah ini lebih tegas lagi, lebih lebih tegas lagi supaya pemerintah Brebes ini bisa mewaspadai agar tidak adanya lagi buang sampah sembarangan. Pun Pak, kita dari pelajar SMA Negeri 12 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah mau diwawancarai oleh kita. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nggih.